Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja. Kali ini saya ingin menceritakan kegiatan sehari-hari selama lockdown. Tapi sebelum itu, seperti biasa, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, like and comment, share agar video ini, channel ini berkembang. Nah, teman-teman semua, hari-hari terasa begitu berat dengan tidak adanya aktivitas keluar rumah demi untuk berharap agar supaya wabah ini cepat selesai. Dan teman-teman semua, kegiatan hari-hari kita seperti ini, berjemur ria sekitar 5-10 menit. Setelah itu masuk lagi ke kamar, dan waktu kita hanya habis di dalam kamar sambil membaca, melihat perkembangan di medsos, apa-apa saja yang menjadi hal yang menarik untuk dibaca, kemudian melihat perkembangan informasi tentang virus ini di Saudi Arabia sendiri. Lumayan boring sebenarnya, tapi satu hal yang paling berkesan dalam hidup saya selama di Saudi Arabia ini, itu menyaksikan langsung kejadian yang mungkin tidak pernah terlupakan, dan ini kan menjadi sejarah, masuk dalam sejarah, berada Mekah dalam keadaan kosong. Setelah saya baca-baca beberapa sejarah, memang ada beberapa kali pengosongan terhadap Ka'bah. Jadi dimulai dari tahun 983, yaitu perselisihan Bani Abbas dan Bani Abid. Selama 8 tahun muslimin dari Irak dilarang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tahun 1257 penduduk Hijaz dilarang berhaji. Pada saat tahun ini tidak ada satupun jamaah haji yang berasal dari Hijaz. Kemudian di tahun 1814 wabah ta'un, sekitar 8.000 korban meninggal dunia akibat wabah ini di wilayah Hijaz. Kemudian tahun 1831 wabah Hindi. Pada musim haji tahun ini terjadi wabah yang dipercaya berasal dari negara India. Sekitar 3/4 jamaah haji yang meninggal pada tahun ini. Setelah itu pada tahun 1837 terjadi epidemi. Tidak ada ibadah haji di tahun ini hingga 3 tahun berikutnya disebabkan sebuah epidemi atau wabah lagi. Kemudian tahun 1846 wabah kolera. Pada tahun ini menyebar wabah kolera dan berimbas pada jamaah haji hingga ibadah ini ditiadakan dari berulang pada tahun 1850, 1865 dan 1883 Masehi. Jadi ini berulang berkali-kali. Kemudian di tahun 1987 kembali diserang oleh wabah meningitis disebabkan penyebaran yang cepat. Setidaknya 10.000 jamaah haji terinfeksi meningitis pada tahun ini. Dan kemudian terakhir untuk saat ini adalah tahun 2020. Semoga ibadah haji ini pada tahun ini tidak ditutup karena virus corona. Jadi situs ini bisa ditemukan di Jejak Imani. Silahkan dibuka www.jejakimani.com. Dan satu hal yang sangat tidak kita harapkan sebenarnya, ketika wabah ini sampai ke musim haji,
Ya, kita berharap jangan. Semoga Allah memudahkan semua, mengangkat semua virus ini dan mensterilkan kembali semua situasi di sini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian peraturan-peraturan di sini teman-teman harus tahu betapa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia adalah sangat cepat dan sangat ketat, terutama bagi siapapun yang keluar malam. Jadi sudah diberlakukan jam malam, yang awalnya sesi pertama itu pemerintah Saudi itu membuka menutup atau memberlakukan jam malam itu di jam 7 malam ke jam 6 pagi. Nah, setelah pemerintah Saudi berpikir mungkin dengan beberapa pengkajian atau apa, sehingga dibuatlah aturan baru, yaitu mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Jadi tidak boleh ada siapapun yang keluar rumah. Konsekuensinya apa, teman-teman, di Saudi Arabia ya, saking ketatnya aturan-aturan di sini. Konsekuensinya adalah ketika orang yang keluar rumah di jam yang sudah ditentukan, di jam yang tidak diperbolehkan, itu mereka akan dikena denda sebesar 40 juta atau 10.000 real, dan itu adalah uang sangat besar bagi Saudi juga. Apalagi kita 40 juta. Kemudian disertai dengan kurungan. Terus yang kedua, aturannya adalah bagi siapapun yang melakukan atau membuat video dan mengunggah dan mengajak, yang isinya mengajak atau mengolok-olok atau mempermainkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, maka mereka akan ditangkap, dipenjara selama 5 tahun, kemudian dikenakan sanksi denda itu sebesar 3 juta real. Sangat ketat sekali. Seharusnya ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah kita ketika menerapkan suatu aturan dan masih banyak yang bandel. Ya, dengan cara memberikan sanksi itu mungkin ada efek jerah untuk masyarakat yang mungkin tidak mendengarkan perintah dari pemerintah. Kemudian apalagi sekarang korban sudah mencapai 1.000 lebih. Tapi yang kesyukurannya kita di Saudi Arabia, mungkin karena langkah yang diambil lebih cepat, lebih awal, maka meminimalisir angka kematian, terlepas dari setiap orang itu sudah ditentukan ajalnya. Ya, jadi kematian untuk saat ini adalah sebanyak 3. Update terbaru. Jauh berbeda dengan di negara Indonesia, negara kita sendiri, yang mungkin menganggap remeh atau penyikapan terhadap korban itu juga tidak betul-betul memproteksi korban, baik yang sedang dirawat ataupun yang sudah meninggal. Karena saya sempat melihat beberapa wawancara langsung terhadap korban, baik yang sudah baik secara langsung, interview secara langsung terhadap korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Ada yang meninggal pun, dan ya alhamdulillah sih sejauh ini yang perawat oke, masih artinya dari segi perawatan masya Allah luar biasa, kita apresiasi. Tapi yang agak miris ini yang baru-baru, yang namanya Mbak Eva, orang tuanya meninggal, ibu dan bapak ayahnya itu meninggal karena pandemik ini, jadi gara-gara virus corona. Kemudian ya intinya poinnya adalah sangat lambat terhadap pencegahan dan sangat lamban terhadap
menyikapi korban-korban yang sudah terkena. Jadi seperti itu. Nah, itu aja mungkin yang mungkin sedikit dari video ini, hanya beberapa poin penting. Kemudian ya, inilah aktivitas kita. Tidak ada yang banyak kita lakukan kecuali berjemur. Saya rasa cukup. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga sehat selalu. Kita sama dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala wabah ini, virus ini. Semoga virus ini juga cepat diangkat dan disterilkan semua kembali aktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.